Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya. Silakan join dan sukses bersama di Nusamat. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang akan terus memberi motivasi, memberi semangat, dan menebar kebaikan, dan mendoakan Anda untuk sehat selalu. Sahabat semua yang saya hormati, hari ini saya kedatangan tamu lagi. Namanya Ustadz Kiai Haji Abi Kholaq. Beliau adalah seorang pejuang ekonomi di NU Jakarta Timur. Itu luar biasa. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Abi Kholaq nih. Ustadz, menurut Ustadz, karena kita biasa manggil Ustadz, kita manggil Kiai kan. Terus kadang Abi, ya abang ya. Gak cocok, abang usianya kalah tua. Saya kalau Ustadz lebih cocok atau Kiai. Kalau di Betawi kan panggilnya abang. Oh iya, abang, benar. Oke, Ustadz, aku mau nanya ini. Apa yang memotivasi Anda mau berjuang di ekonomi NU? Padahal ini adalah satu ladang perjuangan yang paling sulit dibanding ladang-ladang yang lain. Karena kalau antum misalnya alumni tambah beras, jadi ustadz, jadi kiai, dakwah, itu ladangnya lebih mudah. Tapi kok mau berjuang di bidang ekonomi ini, apa yang melatar belakangnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebenarnya tantangan. Saya senang dengan tantangan sejak awal, dari mulai di pondok dulu sampai di Jakarta. Itu yang saya alami selalu perjuangan. Keberhasilan tanpa perjuangan insya Allah tidak nikmatnya beda dengan orang yang punya hasil tapi dari hasil jadi payah perjuangan. Tapi kalau hasilnya langsung didapatkan oleh dari hasil tinggalan orang tua atau dari warisan gitu ya. Itu nikmatnya tidak seperti nikmat perjuangan. Jadi artinya menjadi pejuang itu ternyata apa ya, punya rasa tersendiri gitu ya. Oke. Sekarang khusus tentang setelah kita ngurusin NU nih di lapangan, menurut Anda apa sih problem yang Anda temui di lapangan ini? Setelah saya masuk di kepengurusan NU di PCNU Jakarta Timur, ya jadi LPNU Jakarta Timur, ternyata baru terlihat apa sih kendala yang ada di NU gitu. Padahal dalam hati saya pada saat saya masuk di NU, di struktur NU itu, pikiran saya wah akan dapat ini, dapat itu, dapat fasilitas apa, privilege apa gitu ya. Ternyata kita harus berjuang gitu. Sampai nyesot saya. Berangkang. Ya, karena perjuangan beliau ini kita sama ya. Ya, saudara tahu ini bendahara Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur, Kiai Abi Kholaq, saya ketua LPNU Jakarta Timur. Kita berdua ini duet kemana-mana bareng berjuang dari tidak punya apa-apa NU Jakarta Timur ya kan, luar biasa. Sekarang kita udah punya yayasan, lembaga ekonomi Nadine, punya PT Nusa Utama, Nusamat, punya koperasi sahabat NU. Ini kan menurut saya ya ibarat rumah ini sudah jadi semua nih. Nah, sekarang gimana menurut Ustadz? Kita berjuang seperti apa nih ke depan? Ya selama ini kan saya berpikirnya tadi gini, NU itu punya
punya rumah tadi ya, punya PT, punya koperasi. Ternyata pas kita telusuri PT-PT itu atau usaha-usaha itu hanya milik pribadi-pribadi pengurus NU gitu. Nah, baru kali inilah kita berjuang walaupun dengan menggunakan nama NU, tapi benar-benar Saham terbesar adalah untuk NU, karena kita ini baru pertama kali saya temukan. Mungkin coba dicek dengan tempat lain ya. Tempat-tempat lain di PC-PC lain atau di seluruh Indonesia lah. Coba ada nggak? Kita bisa coba cek gitu atau ditelusuri di setiap PC atau apa namanya di PW gitu. Ada nggak yang punya rumah gitu atau badan usaha milik NU, bukan milik pribadi anggota NU? Kalau milik pribadi atau milik pengurus, oknum pengurus banyak, sangat banyak. Tapi milik organisasi NU ya ini belum pernah jumpa ya. Belum pernah. Kecuali ini. Ya. Nah, kita bikin sendiri. Betul. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita wakafkan berarti kan. Amin. Nawaitunya kita wakafkan 51% sahamnya adalah untuk NU. Maka kepada siapapun nanti penerus kita, karena itu harta wakaf kan gitu kan, ya harus ditasarufkan, dikembangkan sedemikian. Nggak boleh berkurang, tapi bolehnya berkembang. Betul. Kita sebagai pengurus bisa aja lengser, betul nggak? Ya. Ikhlas. Ya oke. Jadi tapi harus untuk ikhlas. penggantinya, Ya. untuk penggantinya harus orang-orang yang juga ikhlas juga. Oh iya. Bukan untuk menggerogoti. Iya, untuk menghabiskan. Iya, untuk menghabiskan. Ya, penggantinya itu harus orang-orang yang ikhlas berjuang ya untuk kebesaran dan kejayaan NU. Betul nggak? Iya, bukan hanya gaya-gayaan untuk jadi misalnya jadi direkturnya PT Nusamart ya. Terus buat gaya-gayaan. Ya sebelum mereka itu kan harus fit and proper test Iya. sama kita yang pemilik saham yang lain gitu kan. Kalau misinya untuk kepentingan pribadi kita tolak. Kita harus, karena kita di sini kan pendiri. Ya. Pendiri kita berjuang Punya otoritas dari nol, lah, ya. berjuang dari nol. Kita Jadi harus seleksi benar-benar. kita harus menyeleksi penerus-penerus kita, siapapun nanti yang meneruskan Ya. bisnis ini gitu kan. Betul. Jadi tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh ada motif-motif apa sesaat ya, tapi harus benar-benar ikhlas berjuang untuk NU. Kita bisa wakafkan itu semua untuk kejayaan NU. Oke, sekarang saya ngomongin Nusamart sendiri Kiai. Menurut Kiai, Nusamart ini kan saya belum tahu yang lain ya, tapi setidaknya yang saya tahu ini satu-satunya platform marketing digital milik NU. Baik itu di seluruh Indonesia, NU manapun, baru kita lah di Jakarta Timur yang punya marketplace. Nah, persaingannya adalah cukup ketat. Kita melawan sebuah persaingan hegemoni ekonomi besar. Ada Shopee, ada Lazada, Tokopedia yang semuanya udah luar biasa. Kiai optimis gak ini? Sangat. Apa yang membuat optimis untuk bisa lanjut? Satu, karena jamaah Nahdlatul Ulama itu banyak. Itu yang saya sangat beroptimis ya, untuk Nusamart ini maju gitu. Yang penting kesadaran dari jamaah itu siap memindahkan belanjanya ke Nusamart. Cuma 300.000, nggak banyak-banyak. 300.000 dari sekian banyaknya belanja setiap bulan, itu cuma 300.000. Lewat sama, Harganya sama, harga sama, barangnya sama, barang sama, kemudian dapat cashback, Mbak. dapat cashback. Iya. Luar biasa ya. Kiai udah pernah dapat cashback? Saya baru kemarin dapat WA dari admin di Nusamart itu 270.000. Wah, kata. Padahal belanjanya berapa? Belanjanya Belanjanya 300.000. Udah mau sama itu. Udah hampir sama. Artinya gratis saya. hampir gratis ini. Gratis. Ya bulan depan udah gratis itu. Gratis. Nah, insya Allah bulan depan udah melampaui Iya. itu gitu ya. Artinya ini satu challenge, satu tantangan kepada masyarakat. Kalau Anda bergabung di sini, selain uang Anda untuk perjuangan NU, Anda sendiri juga balik dapat cashback yang sangat besar. Ini saya kira nilai lebih kita dibanding yang lain ya. Terus ini satu lagi, ada juga yang berpikiran ketika dia baru bergabung, kemudian baru dapat sedikit
cashbacknya itu komplain gitu kan. Kok dapat dikit gitu ya? Iya kok sedikit. Oh iya orang dia baru berapa? Satu baru bergabung. Yang kedua sembako sendiri. Iya. Marginnya kan Margin kecil. Gitu kan. Jadi kita ini kan prinsip dagangnya adalah kecil tapi kali sering, kali banyak. Gitu kan. Kumpul-kumpul banyak lah nanti gitu ya. Oke. Memang kalau baru pribadi belum terlihat rasa cashback yang kembali ke keuntungan kayak pribadi masing-masing ya. Tapi ketika dia sudah banyak mengajak orang untuk belanja di Nusamad, itu baru terasa. Gitu. Itu yang ini sudah beberapa bulan kemarin kita sempat off ya untuk jualan ya karena kita sedang COVID. Pertama teman-teman kena COVID semua 4 bulan loh kita off itu. Kemudian COVID. Ini juga membenahi migrasi dari konvensional ke digital itu agak sempat off. Ini udah mulai lagi, udah jalan lagi, mudah-mudahan semakin baik ke depan. Oke, tantangan terbesar ya. Menurut Anda gimana ini Nusamad ke depan di hadapan pada konsumen NO yang menurut saya unik-unik gitu loh. Apa menurut Anda tantangan besar yang harus kita lakukannya apa ini? Ya tantangannya yang pertama kita harus bersaing sama ya sudah ada ya Lazada dan sebagainya, itu paling besar tantangan karena mereka punya uang, punya segalanya. Kita untuk menjangkau itu belum waktunya, tapi di sini yang bagaimana sudah diklaim oleh NU bahwasanya kita punya jamaah yang besar. Nah itu bagaimana caranya untuk menyadarkan untuk belanja yang menurut Kiai gimana cara menyadarkan mereka semua supaya mau belanja? Nggak boleh lelah untuk memberikan masukan kepada jamaah gitu. Jadi nggak boleh lelah, edukasi terus kepada siapapun pokoknya ngomong tentang Nusamad gitu ya. Saya sampai cerita sama istri kemarin, kok ada seorang artis gitu yang punya konten seperti itu aja, kok bisa besar dapatnya gitu. Nah, masa NU nggak bisa? NU yang kontennya Nusamad itu mendidik, kemudian memberikan keuntungan kepada semua orang dengan dengan cukup dengan belanja 300.000, tapi kok susah gitu. Dan mendidik, mengedukasi setiap hari gitu. Lihat aja kontennya. Saya sampai tanya, coba buka Nusamad kontennya selalu mendidik. Tapi ketika ngeliat artis coba bercanda-canda, kemudian ya itu artinya potret masyarakat kita mungkin nggak bisa diajak serius sekali. Nah, kita akan kalau artis kan ya kita nanti kita juga kita harus merubah cara berarti supaya kita cari artis untuk Nusamad gitulah. Bisa jadi kan gitu kan biar endorsernya lebih banyak lagi. Menurut aku bagus loh itu kan menurut saya itu bagus. Itu masukan juga nanti buat manajemen lah Nusamad ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi untuk memberikan. Oke, Kiai, ini dengan marketplace Nusamad yang sekarang semua kan punya kesempatan membuat toko. Artinya produk-produk dimanapun pondok pesantren ada, koperasi ada, masyarakat NU dimanapun ada bisa jualan di marketplace. Menurut antum nih gimana nih supaya menyadarkan mereka mau berbondong-bondong? Ya memang kita harus sosialisasi terus, terus kita memperkenalkan apa sih gitu. Banyak yang tanya ke kita gitu. Ketika diberikan konten-konten tentang Nusamad, mereka juga tetap masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Memang kita kalau cuma hanya memberikan konten itu tidak mungkin ada yang paham, ada yang juga nggak paham. Ketika kita ketemui gitu, kita ajak ngobrol bareng, ternyata bisa langsung. Oke, karena memang konten-konten seperti ini kan cuma paling 20-15 menit ya. Tentu kajiannya tidak mendalam. Kecuali semua konten diikuti. Itu kalau mau diikuti semua kan putus-putus kan. Tapi kalau ketemu kan kita bisa ketemu sehari gitu kan. Ngobrol terus semua ini ya, memperoleh pemahaman yang utuh. Lah, kalau seperti itu berarti kita harus membuka diri mendatangi atau diundang pondok pesantren untuk menjelaskan komunitas-komunitas NO gitu loh Kiai. Yang sudah kita datangi itu kan alhamdulillah di Pondok Butet ya. Ya, Butet Cirebon. Butet Cirebon, alhamdulillah kita sudah bisa menjelaskan tentang marketplace
hasilnya sama, kemudian sistem bagi hasilnya seperti apa gitu, dan apa namanya keuntungannya seperti apa juga kan. Nah, ternyata mulai sejak jam 3 sore sampai jam setengah 12 baru selesai. Baru selesai kan, cukup. Iya, Dialognya tambah ada iya, soalnya. menarik ketika Menarik. mendengarkan Makin digali langsung, gitu ya. ketika mendengarkan langsung beda dengan mendengarkan konten gitu. betul. Karena langsung ketemu dan dia bertanya kali-kali bagi-bagi kan itu. Nah, betul. Itu yang bikin menarik Dan mereka, itu gitu. semakin intens mengkajinya, Iya. itu semakin Semakin menarik gitu. Menarik. Makanya ketika nanti ada beberapa pondok pesantren cuma hanya baru dengar konten, coba dengarkan, ketemu sama kita pasti akan lebih menarik. Kita terbuka ya untuk diundang ya. Oh, siap. Oke, kita siap untuk jalan-jalan ke pondok pesantren, ke komunitas-komunitas Nahdlatul Ulama dimanapun. Ya, insya Allah yang penting diatur waktu dan jadwalnya. Oke, sekarang terakhir Kiai, menurut antum nih sekarang prospek menghadapi tantangan, prospek ke depan ini kita bersaing dengan komunitas besar, kita menjangkau toko-toko, warung-warung yang di daerah-daerah. Tantangan terbesar kita yang harus kita hadapi apa dan kita harus apa nih coba? Meyakinkan ya, untuk warung-warung itu untuk meyakinkan bisa ikut di programnya Nusamad gitu. Online shopnya ya. Ya, online-nya. Jadi kita juga membantu kepada warung-warung kecil yang konsumennya hanya orang-orang sekitar gitu, yang dekat, kemudian ya orang-orangnya itu aja kita coba ikutkan di programnya Nusamad biar dia bisa menjual ke minimal lah sekecamatan atau kabupaten dia gitu, Dengan komunitas jaringan Nusamad. Oke. Yai, ini kan di Nusamad kita punya program memblending dengan koperasi, memblending dengan umroh. Betul. Gitu. Menurut Yai gimana nih? Blendingan Eh, seperti ini ke depan yang harus kita lakukan. Sejak awal saya bilang ini menarik banget ya, menarik kepada semua konsumen yang Nusamad gitu, kemudian kepada anggota Nusamad apalagi ya yang menjadi member di Nusamad, nggak usah khawatir. Jadi ketika dia itu tetap ya ketika dia belanja 5 juta begitu bisa umroh ya. Enggak, jadi gini, Beda setiap ya? Kayak kemarin beda ya? enggak, jadi gini, setiap member daftar 170.000 itu langsung dapat voucher umroh semua. Jadi siapapun yang sudah mendaftar mengupgrade membernya menjadi penggerak ya 170.000 itu semua langsung dapat Oh iya. itu semua. Ya saya rasa ini lebih bagus lagi daripada program kita yang lama. Lama ya. ya. Yang lama itu kan harus bikin warung. Warung 5 Bikin juta. warung 5 juta minimal Gitu jadi kan. warung, kemudian jadi distributor, Oh. baru dapat voucher umroh. Umroh. Ini Tapi enggak usah. Ini enggak usah. Hanya Belanja aja. hanya belanja, Yang penting jadi member belanja. 170 jadi anggota dan udah termasuk anggota koperasi. Koperasi. Ya. Nah, ketika menjadi anggota koperasi dia akan mendapatkan permodalan juga permodalan juga dari koperasi sahabat. Tapi tentu ini diseleksi ya. Ya, Tidak semua Tidak anggota semua. mesti dapat itu. Semua Ya, manajemen kita punya seleksi. otoritas kan untuk Betul. menyeleksinya. Kita pilih orang-orang yang benar-benar dibantu. 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 Orang-orang ini dibantu modalnya, dibantu pasarnya, jualan, Betul. dapat cashback, itu semua ya. Itu yang sangat menarik ya. Itu memang yang akan membawa daya tarik kepada seluruh jemaah ya. Mudah-mudahan dari program ini semua akan melihat gitu. Oh, ternyata memang seperti ini gitu. Nah, sekarang dengan sistem voucher umroh dan ziarah Wali Songo, gimana ya? Iya, itu menurut saya menarik. Di jamaah masjid yang di lokasi rumah aja ini dalam minggu ini 2 kali berangkat umroh ziarah gitu. Nah, ini juga nanti akan coba Dan saya. orang bisa umroh gratis, bisa ziarah gratis loh ini, Gratis, iya. lewat cashback, Betul. ya kan? Oke, Kiai, terima kasih. Sekarang statement terakhir, closing statementnya, monggo. Ya, Kira-kira gimana? ya, terima kasih kepada seluruh jamaah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dari perjuangan kami bersama teman-teman manajemen Nusamad dan koperasi
sahabat NU, mohon doanya supaya ini bisa berjalan dengan lancar dan perjuangan ini belum berakhir. Dalam kegiatan ini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami sebagai manajemen tidak lelah-lelahnya untuk terus memberikan edukasi kepada seluruh jemaah ulama dari Sabang sampai Merauke, dan ini sudah beberapa daerah yang sudah mengundang kita. Mudah-mudahan kita bisa tetap berikan penjelasannya kepada daerah-daerah tersebut. Oke. Perjuangan baru dimulai. Ya, baru dimulai ini. Walaupun tertati-tati. Walaupun tertati-tati, ngesot malah gitu ya. Karena tidak semuanya dengan segala perjuangan kita. Karena di NU itu kalau sudah urusan bisnis, urusan uang itu memang memiliki keunikan tersendiri, memiliki siasat tersendiri. Karena apa, ini satu kolam yang sudah seharusnya langsung, tapi secara umum ya, tambah dikit. Secara umum aku melihat bahwa animo orang untuk membuat NU mandiri, NU warga sejahtera itu tinggi sekali loh ya. Iya. Kenapa NU nggak punya ekonomi yang? Kenapa lah? Begitu. Tapi begitu nih ada kaget. Nah, itu yang sering terjadi gitu kalau. Jadi ada gamang, ada gemes, pasar segitu banyak tapi kok NU nggak dapat apa-apa gitu kan? Pasarnya kan tadi banyak 100 juta katanya kan, tapi kok NU nggak dapat apa-apa, itu kan gemes kita loh. Tapi begitu kita hadirkan nih ada usaha Nusamat, entah dulu. ada orang-orang yang kayak gitu loh. Ini menurut aku orang luar yang selalu ini. Ya, bahkan orang-orang yang langsung respon luar biasa ya. Dari perusahaan-perusahaan partner kita itu juga luar biasa loh responnya ya terhadap kita, kehadiran kita. Kita cuma minta doa ya. Iya. Doa dan dukungan dari seluruh jamaah Nahdlatul Ulama. Doa dari para kiai, dukungan para jamaah Nahdlatul Ulama. Dukungannya adalah dengan join dan pindahkan belanja orang-orang ke toko marketplace Nusamat. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan dialog sedikit ini bisa memberikan pencerahan, memberikan inspirasi buat kita semua untuk terus maju mengembangkan ekonomi Nahdlatul Ulama untuk kesejahteraan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.